Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari kelas MJ401. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk tugas UAS ini, saya ingin mempresentasikan mengenai politik berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Politik memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Aktivitas politik yang melibatkan pembagian kekayaan dan pendapatan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa dan wilayah, termasuk wilayah Indonesia. Ada beberapa kebijakan politik yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, investasi pemerintah dalam perekonomian. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan politik yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto memiliki dampak besar terhadap stabilitas perekonomian dalam negeri. Roda perekonomian yang stabil akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang mencakup kebijakan ekspansif mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi jumlah kemiskinan, dan mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara. Selain itu, kebijakan moneter juga mempengaruhi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang ketiga, investasi pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah terlibat dalam kegiatan perekonomian untuk menanggulangi kegagalan pasar, mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, serta menyediakan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor swasta. Investasi pemerintah ini juga termasuk dalam upaya untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah terlibat dalam kegiatan perekonomian untuk menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak ada eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Hal ini meliputi pengajian berdasarkan keputusan rumah tangga individu dan perusahaan, serta analisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pendapatan nasional, peluang kerja, kemiskinan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lain-lain. Resiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Yang pertama, pengangguran dan kekacauan politik. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Dan yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi Indonesia memiliki efek yang dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari pengusaha besar hingga rakyat jelata. Sistem ekonomi yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk politik. Indonesia telah melakukan berbagai pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan politik melalui presidensi G20. Misalnya, tuan rumah menjadi penyelenggaraan G20 selama setahun penuh yang memberikan kesempatan untuk membuka jaringan kerjasama dengan negara-negara anggota G20. Selain itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait G20, seperti pertemuan para menteri keuangan dan bank sentral negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, serta membahas isu-isu internasional seperti perdagangan, iklim, dan pembangunan. Melalui presidensi G20, Indonesia juga mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Presidensi G20 juga memberikan manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik bagi Indonesia, seperti peningkatan konsumsi domestik, penambahan produk domestik bruto nasional, dan pelibatan UMKM, serta penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Ada beberapa contoh pembangunan yang dilakukan Indonesia sebagai hasil dari kerjasama dari Forum G20. Yang pertama, proyek kerjasama energi.
Pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2022 telah disepakati proyek pembangunan yang meliputi pembangkit listrik dengan kapasitas 575 megawatt, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi udara dengan kapasitas 12.000 ton per jam. Yang kedua, kerjasama bilateral Indonesia dengan Turki. Dalam rangkaian penyelenggaraan KTT G20, Indonesia dan Turki melakukan kerjasama antar sektor swasta yang meliputi pembangunan jalan tol dan bidang pertahanan. Diharapkan dapat membantu melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Indonesia. Dan selanjutnya yang ketiga, peningkatan konsumsi domestik dan produk domestik bruto. Dalam menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan konsumsi domestik dalam negeri hingga 1,7 triliun rupiah. Penambahan produk domestik bruto yang diperkirakan mencapai 7,47 triliun rupiah, serta pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.